Ya memang debat pamungkas Capres sudah selesai digelar. Kita juga masih melihat ini menjadi trending topik di berbagai media sosial, media televisi dan lain sebagainya. Harapannya walaupun banyak yang mengatakan ini kok kayak FGD, kayak musyawarah, flat saja, tapi harapannya tetap bisa juga membawa para pemilih khususnya untuk undecided voter dan juga swing voter kemana akan menentukan pilihan. Enggak, kalau misalnya mereka aja mengatakan mereka mengatakan ini kayak FGD, kayak musyawarah, artinya mereka stay di situ. Mereka tidak ada yang bisa mempengaruhi untuk berpindah dong berarti. Tapi kayaknya daripada kita yang menganalisa, mendingan biarlah orang-orang pakar-pakar, orang-orang hebat yang ada. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber, kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Debat Capres-Cawapres 2024 telah sempurna digelar. Hari Minggu kemarin adalah debat Capres pamungkas antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat yang membahas sejumlah isu sosial, pendidikan, hingga kesehatan tersebut sejatinya diprediksi akan menjadi debat penutup yang akan diwarnai saling serang. Namun debat pamungkas tersebut justru berlangsung adem dan cenderung saling menguatkan jawaban antara satu capres dengan capres lainnya. Meski demikian, debat capres kelima tetap menjadi trending topic di sejumlah platform media sosial. Hal tersebut disebabkan visi misi hingga kebijakan yang diusung ketiga capres merupakan isu sosial yang hingga saat ini menjadi isu penting yang kerap dibicarakan di ruang publik. Lantas akankah suara swing voters mulai menentukan pilihan? Mungkinkah di masa injury time, para pemilih akan bermigrasi ke pilihan berbeda dari pilihan awal mereka? Tim TV One mengabarkan. Hidupnya atau gurunya menceritakan pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada profesi. Kemana ke arah swing voter ini menentukan pilihan berlabuh kemana nantinya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Direktur Juru Bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, Bang. Pagi, Mbak Rati. Assalamualaikum. Semangat, Bang. Alhamdulillah. Belum dipanaskan pagi hari ini. Kemudian juga ada Bang Emrus Sihombing, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Emrus. Selamat pagi, Horas. Jua-jua. Dan paling ujung ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Fadil. Assalamualaikuum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga yang sudah bergabung mana? Ada via Zoom dulu. Nanti akan juga hadir kok di studio. Sudah ada Kang Pipin, Kang Pipin Sofyan, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Pipin. Pagi, assalamualaikum semua. Sehat, semangat. Semoga kemacetannya segera mencair ya. Pipin necis sekali ya. Sudah disapa ini di studio nih. Enggak, bukan necis. Saya ngeliat Pipin Sofyan itu sudah layak untuk duduk di parlemen. Jasnya bagus, Bin. Bukan hanya parlemen, menteri itu. Oke, kita tunggu kehadirannya Kak Pipin, tapi saya mau ke 01 dulu. Bagaimana menanggapi, ya kalau dinyatakan pasti percaya diri dong, swing voter akan ke kubu Anda, tapi melihatnya seperti apa? Ya, kami optimis ya bahwa pasangan Amin ini memberikan pilihan bagi para swing voters untuk menentukan pilihannya di detik-detik terakhir. Kalau di berbagai hasil survei memang para pemilih menentukan itu ketika menuju masa tenang dan hari H. Dan kalau lihat bagaimana pasca debatnya, apa peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya pengumuman DKPP ini menguatkan keputusan MK sebelumnya bahwa memang ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi oleh pamannya Gibran, dan kemudian pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh KPU. Dan di sini menurut saya rakyat bisa menilai, ya, para pemilih bisa menilai bahayanya jika pasangan calon dinyatakan hasil dari pelanggaran etik, dan ini tentu akan berbahaya buat ke depan, sehingga nanti legitimasi, legalitas dari pasangan calon ini dipersoalkan kalau nanti misalnya dimenangkan gitu. Nah, jadi saya kira ini bagi kami di sisi lain ya tentu ya, kalau melihat dari debat Capres kemarin, kita melihat Pak Anies ini yang memberikan sentuhan
ketika di akhir apalagi beliau menyampaikan bahwa kita ingin memastikan negara yang welas asih, Rahman dan Rahim, negara tidak berdagang dengan rakyatnya, dan kemudian sampai saya ke masyarakat mereka sampai menangis gitu melihat ada sosok seorang calon presiden yang paham betul kondisi di masyarakatnya. Kenapa? Karena Mas Anies sudah keliling seluruh Indonesia, hampir semua daerah beliau kunjungi dan mendapati bahwa beban hidup rakyat Indonesia ini sungguh berat. Ketika sembako mahal, ketika pengangguran begitu di mana-mana terjadi, ketika petani mengeluhkan pupuk, ketika pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan, dan Mas Anies menyampaikan bahwa beliau kalau Allah takdirkan menang, maka pembangunan tidak hanya fisik tetapi pembangunan SDM akan dikedepankan. Jadi bagi kami pilihan terbaik insya Allah mudah-mudahan 2024 nanti 14 Februari suara perubahan itu diwujudkan dalam bentuk coblosan di TPS untuk mencoblos 01. Kami meyakini bahwa setiap coblosan itu memiliki makna. Di situ ada harapan, di situ ada kekecewaan, ada kemarahan, dan kami yakin mudah-mudahan Indonesia adil makmur untuk semua terwujud setelah 14 Februari nanti. Oke, saya bergeser nih dari 1 ke 2 nih. Ada Bang Anin di studio. Bang Anin, kalau tadi mengatakan Bang Pipin, ini suara 1 akan semakin tambah kuat. Artinya swing voter ini akan mengarah ke 1. Tapi kalau kita mengacu, kita ini aja ya, berangkat dari debat pamungkas yang terakhir aja deh, iya kan? Kayaknya antara 1 dan 2 kemarin itu banyak persetujuannya satu sama lain begitu. Iya, pertama kalau bicara swing voters yang masih besar misalnya, itu pertanda positif dan progresif buat kami di nomor 2, buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa begitu? Kalau bicara statistik, ada bagian dari statistik itu namanya tren. Saya ini dokter ekonomi, belajarnya statistik terus. Jadi ada namanya tren, dan tren Pak Prabowo itu tren statistik yang dilakukan oleh pollster di semua lembaga survei, itu tren Pak Prabowo selalu naik begitu. Sedangkan yang lain beberapa justru stagnan kemudian diminishing, turun. Nah, Pak Prabowo tuh naik terus trennya. Artinya apa? Kalau trennya naik dengan logika swing voters yang masih lumayan itu, berarti sebagian besar swing voters ini bisa masuk ke Pak Prabowo trennya. Kenapa bisa begitu? Karena memang hampir semua survei, even bahkan survei-survei yang dilakukan oleh tim nomor 1 atau nomor 3, Pak Prabowo trennya naik dan selalu di poin yang pertama. Nah, artinya pergeseran besar dan massal itu pasti akan terjadi ke nomor 2. Kenapa begitu? Pertama begini, kami berkeyakinan publik kita, masyarakat kita tidak akan memilih karena penuh kemarahan tadi seperti Kang Pipin bilang tadi. Kenapa? Masyarakat kita tidak boleh dibangun dengan egoisme kemarahan seperti itu. Mereka harus dibangun dengan semangat yang Pak Prabowo jelaskan ketika debat kemarin. Apa semangatnya? Dalam hidup ini ada 2 kata yang penting. Apa itu, Mas? Pertama adalah terima kasih, kedua maaf. Dan hidup kita, hidup kita itu selalu terkait dengan ini. Dalam keberagaman, dalam kehidupan kita, kata maaf dan terima kasih itu adalah kata kunci. Apalagi di tengah Indonesia yang sangat beragam ini. Makanya Pak Prabowo menyampaikan kata pertama adalah terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Siapapun yang berjasa terhadap Indonesia, kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Jokowi sampai dengan Bung Karno. Beliau itu sudah membangun pondasi dasar bagi Indonesia. Kepada paslon lain juga terima kasih. Dan terima kasih kepada calon yang lain. Terima kasih ke Pak Anies, terima kasih kepada Gus Muhaimin, terima kasih kepada Pak Ganjar, terima kasih kepada dan terima kasih kepada Adi Praitno juga. Misalnya kan begitu. Ini contohnya, ini contoh. Jadi terima kasih itu kata penting dan masyarakat senang dengan ungkapan itu. Kemudian kedua, maaf. Ya, karena semua dalam kompetisi dengan, kalau Pak Prabowo saya selalu bilang ini semangatnya fastabiqul khairat. Semuanya ingin melakukan yang terbaik.
Ya, kata khairat itu bukan cuma mau berlomba-lomba melakukan kebaikan, tapi mau membuat yang terbaik. Nah, Adi paham tuh akar katanya, karena dia sarjana agama Islam, paham betul. Jadi baik, dan itu yang ingin dilakukan. Dan sekarang kita ingin masyarakat memilih yang terbaik itu. Dan kami yakin yang terbaik adalah Pak Prabowo. Dan yang lain tetap yang terbaik. Jadi kami yang terbaik pertama, berikutnya ya yang terbaik kedua. Bang Hanif, saya nggak tahu Bang Hanif, di sebelah Anda, saya pasti Anda juga sadar juga. Tertawa terus setiap Anda bicara. Ya, itu artinya ada kegembiraan, di tengah suasana begini. Jadi kita nggak mau tadi kayak Ipin ada kemarahan. Itu bukan kemarahan kayaknya deh. Itu cuma koreksi. Bukan, enggak. Itu tadi kemarahan kayak ada kemarahan. Nanti kita kasih kesempatan Bang Pipin menanggapi. Kita 03 melihatnya seperti apa? Apakah juga tetap percaya diri? 01, 02 merasa ya swing voter akan ke pihak mereka. Baik, sebelum saya menanggapi ke sana, saya setuju dengan pandangan beliau. Kenapa? Yaitu minta maaf dan Terima kasih. Terima kasih. Tetapi ada yang terlewatkan. Harusnya dikatakan juga ada 3 syarat. Tidak mengulangi peristiwa yang pernah terjadi, kesalahan masa lalu. Siapapun itu. Jadi tidak sekedar kita mengatakan. Kenapa Anda memasukkan unsur itu? Iya, saya kira sangat perlu. Karena ini adalah konsistensi. Artinya kalau kita minta maaf dan dilanjutkan dengan andaikan aku mengatakan sesuatu yang salah, berlaku salah sebelumnya, saya tidak akan mengulangi. Jadi syarat yang ketiga ini justru lebih baik lagi daripada 2 syarat sebelumnya. Tapi itu juga sudah baik menurut Anda? Ya, sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau mengatakan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kan begitu. Yang kedua, saya menanggapi katakanlah tentang tren statistik. Tapi jangan lupa bahwa statistik itu adalah potret sesaat. Dan fakta menunjukkan bahwa tren-tren tertentu di pilkada dan lain sebagainya pada posisi kalah ketika katakanlah survei, tetapi ketika pemilihan yang sesungguhnya menang. Itu terjadi kepada Joko Widodo ketika pilkada DKI dan Ganjar pada pilkada di Jawa Tengah. Oleh karena itu kami mengamati. Kenapa nggak ada mencontohkan Anies ketika pilkada DKI Jakarta? Tidak usah dulu lah. Oh, nggak usah dulu ya. Kemudian adalah kita melihat tentang swing voters dan undecided voters. Mereka ini adalah pemilih rasional. Pemilih rasional menunggu sampai titik terakhir sehingga mereka menentukan pilihannya. Beda dengan pemilih emosional. Pemilih emosional itu di awal sudah milih karena emosional. Masa sih Bang, bukan pemilih kita kebanyakan 50% menengah ke bawah? Enggak, saya bicara dulu rasional bukan berarti menengah ke bawah. Jangan anggap bahwa pemilih kelas yang di bawah tidak rasional. Jangan salah gitu ya kalau sosial ekonomi kita pakai. Tuh supir online itu sudah banyak rasional, sudah banyak sarjana. Oleh karena itulah tidak heran bagi kita. Satu kandidat selalu pada posisi di atas tetapi tidak melampaui tinggi sekali lah. Tetapi karena apa? Karena pemilih emosional gitu ya. Saya suka atau tidak suka dan lain-lain sebagainya. Maka pemilih rasional kita tunggu. Baru kemudian menurut pengamatan kami di dalam focus group discussion ada silent majority. Mereka tidak mau menyebut pilihannya. Nah, setelah kita dalami, kita lakukan deep interview, ternyata mereka mengatakan, mohon maaf, kami memilih Ganjar Mahfud ya, jangan beritahu kepada orang. Artinya silent majority dia sangat rasional juga sebentar. Sangat rasional. Berapa persen melihat bahwa itu, Bang? Coba. Berapa persen itu angkanya yang disurvei seperti itu? Kalau persentasenya susah karena ini kualitatif gitu ya. Fokus grup discussion gitu ya. Kita mencoba mengungkap fakta di balik itu. Kalau soal percentage, yaitu katakanlah pemilih yang swing voter, undecided voters, dan ternyata survei Kompas menunjukkan bahwa ada 10% yang bisa pindah pilihan. Oleh karena itu, debat kemarin kita saksikan sendiri bahwa Prabowo menyetujui beberapa poin, banyak poin tentang apa yang ditawarkan oleh Ganjar. Artinya apa? Bahwa Ganjar menunjukkan suatu program yang bagus yang tidak dimiliki 02 karena menyetujui. Anies juga setuju beberapa ide Prabowo. Oleh karena itulah maka pemilih rasional akan jatuh Anda kepada. Anda mau mengklaim 10% itu masuk ke Ganjar? Lebih dari situ. Termasuk undecided voters dan swing voters. Karena yang masuk lebih. Ya, lebih. Karena tunggu dulu. Karena yang pindah itu kan saya jelaskan dulu. Ini bisa salah paham. 10% itu yang pindah. Tapi ada undecided voters dan swing voters ditambah 10%. Berarti wajar dong saya katakan lebih dari 10%. Dari 02 atau dari 01? Apa itu? 10% yang pindah dari 02 atau 01 yang ke 03? Saya berpendapat bahwa dari dua-duanya bisa masuk. Karena pemilih yang 1 dan katakanlah 3 bisa sebagian itu pemilih yang kecewa dengan debat-debat tadi. 10%. Pindah
ke nomor 3 dan ditambah dengan undecided voters dan swing voters. Waduh. Kalau sudah diambil sama kubu 3 nih gimana? Wah, menang kita. Ketir nanti nih. Bang Anin, Bang Pipin ketar-ketir nih berarti. Menang kita. Saya ingin coba minta komentar Anda. Itu realistis nggak sih apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi ini di segmen berikutnya tapi Mas ya. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi. Diambil semua 3 loh.